Pada prakteknya, ternyata banyak sekali yang belum mengetahui apa itu akuntansi. Seperti ini, dan seperti ini. Liana dari Kawan Belajar Pajak, Lembaga Kursus dan Pelatihan Kawan Belajar Pajak. Di sini teman-teman bakalan dibantu untuk belajar akuntansi dan pajak. Tentunya dengan program unggulan kita seperti kelas online, sharing session, materi online, podcast pajak dan akuntansi, dan banyak tutorial lainnya. Tapi jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan ke teman kalian semuanya. Thank you. Dari masalah yang sudah dipaparkan pada awal video, ternyata banyak sekali orang yang belum mengerti nih apa arti dari akuntansi sendiri. Padahal akuntansi itu sangat penting digunakan dalam suatu perusahaan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa sih akuntansi itu. Akuntansi berasal dari bahasa bisnis. Bahasa bisnis di sini diartikan jika suatu perusahaan memiliki sistem keuangan yang baik, maka perusahaan tersebut dinilai memiliki kriteria perusahaan yang baik juga. Nah, dari akuntansi ini ternyata ada sebuah sistem. Nah, sistemnya seperti apa? Kita lihat di sini. Ternyata akuntansi juga memiliki sistem seperti input, kemudian melalui sebuah proses dan akan menghasilkan output. Nah, akuntansi juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi, yang kedua ada mencatat, dan yang ketiga ada mengkomunikasikan. Nah, mengidentifikasi di sini masuk dalam sistem input karena dalam suatu perusahaan pastinya akan terjadi sebuah transaksi di mana kita akan mendapatkan bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi ini kita akan identifikasi. Kemudian yang kedua ada proses mencatat. Mencatat ini masuk dalam sebuah sistem akuntansi yaitu proses. Nah, sistem mencatat tersebut itu seperti mencatat ke dalam jurnal, buku besar, penyesuaian, dan neraca saldo. Nah, setelah mencatat, kita akan kelola dari proses mencatat ini menjadi sebuah output. Nah, output tersebut dinamakan sebagai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini akan berisikan hasil perubahan keuangan dari satu periode suatu perusahaan tertentu. Nah, di sini masuk ke dalam kategori mengkomunikasikan, karena laporan keuangan sendiri itu akan dibutuhkan untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, jadi untuk siapa laporan keuangan ini nantinya? Nah, laporan keuangan ini akan digunakan seperti pihak internal, yaitu pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, maupun karyawan. Kemudian untuk pihak eksternal itu ada investor, kreditor, dan pemerintah. Kemudian sebenarnya kalau laporan keuangan ini kalau sudah diberikan kepada pihak internal maupun eksternal, terus buat apa ya teman-teman kira-kira? Nah, ini adalah yang harus digarisbawahi bahwasannya kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu pihak internal dan pihak eksternal itu harus mengambil keputusan. Nah, salah satu alat untuk mengambil keputusan adalah laporan keuangan itu sendiri. Nah, selain itu akuntansi juga berfungsi nih sebagai dasar perhitungan pajak dalam suatu perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor yang ingin menginvestasikan aset mereka. Jadi, dengan kata lain, akuntansi merupakan cerminan dari suatu perusahaan. Bagi teman-teman yang ingin join di kelas online maupun offline, teman-teman bisa langsung hubungi media sosial berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bagikan ke teman kalian semua. Saya Liana, pamit undur diri. Dadah! Audio Jungle.